Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari Jumat lagi ketemu dengan IPS kelas 8. Hari ini kita sudah pertemuan ke-10. Sebelum kita lanjutkan pada pembelajarannya, kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam setiap pembelajaran. Nah, tidak terasa kita sudah masuk ke bab ketiga di pelajaran IPS ini. Kali ini kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan juga ASEAN. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang kedua, mendeskripsikan perdagangan antar pulau. Ketiga, mendeskripsikan perdagangan antar negara. Keempat, menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Yang kelima, menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Nah, setidaknya setelah kita menyelesaikan bab ini, nanti kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Nah, yang pertama, bagian A, kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Wah, anak-anakku, di kelas 7 kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kalian tentu memahami bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah, baik jumlah maupun kualitasnya. Coba kalian hitung berapa jumlah banyak barang yang kalian gunakan dalam setiap hari. Kalian mungkin akan terkejut bahwa dalam satu hari kalian bisa menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi. Misal, mulai dari pagi hari, bangun tidur, kalian minum air putih, kemudian ambil wudhu, kemudian gosok gigi, cuci muka pakai sabun muka, dan lain sebagainya. Coba kalian hitung, itu semuanya adalah barang-barang yang kalian konsumsi dalam keseharian. Tentu jumlahnya sangat banyak ketika kita hitung sampai kita terlalap tidur lagi. Tentu barang yang kalian konsumsi berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Mungkin dalam satu keluarga saja juga berbeda-beda. Hal ini menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia berbeda-beda dan beraneka macam. Namun perlu kalian ketahui bahwa faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Misalkan saja masyarakat kota, ini ya, gambar ini menunjukkan adanya wilayah kota dan wilayah pedesaan. Wilayah kota ditunjukkan dengan gedung-gedung bertingkat, kemudian penghasilan yang tinggi dan lain sebagainya, fasilitasnya lengkap gitu ya. Kalau di desa mungkin fasilitasnya terbatas, kemudian yang ada adalah lahan pertanian dan lain sebagainya. Nah, tentu masyarakat kota memiliki konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa ataupun masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir. Nah, ini ditunjukkan juga berbeda ya. Mata pencahariannya misal itu sangat berbeda antara orang orang pegunungan dan orang laut gitu ya, yang berada di pesisir laut. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Dilihat dari fungsi sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapat yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti supermarket, mall, dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang-orang di desa gitu kan, ataupun di pegunungan atau di daerah dataran rendah di laut gitu ya.
akses jalannya yang mungkin kurang baik, pendistribusian barangnya juga kurang lancar. Akibatnya masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang dan jasa. Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia. Nah ini ya, jadi kebutuhan kita itu sebenarnya adalah bahan olahan manusia gitu ya, yang disediakan yang sangat kecil jika disediakan langsung oleh alam. Biasanya dari alam kemudian diolah lagi oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut sebagai istilah produksi. Produksi sudah kalian pelajari dulu ya di kelas 7. Nah, sedikit saya ulang, kalian juga telah mempelajari tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tanpa tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, sebagai daerah tropis, ya, kalian bisa lihat peta ini ya. Indonesia berada di negara tropis. Di bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang daerah tropis yang memiliki ribuan pulau atau lautan yang luas. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Ini bisa kalian lihat di peta dari ujung Sumatera, dari ujung Sumatera sampai Papua terdapat banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang tinggi juga menjamin tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Indonesia juga memiliki laut yang sangat luas dan garis pantai yang sangat panjang. Potensi ikan di Indonesia cukup banyak. Di samping itu ditemukan pula berbagai jenis barang tambang di dasar laut. Di sepanjang pesisir juga terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Sangat banyak sekali tempat-tempat pariwisata di berbasis laut yang bisa kita kunjungi atau bisa kita lihat. Nah, meskipun di masa pandemi kalian masih bisa searching gitu ya untuk melihat kekayaan alam di Indonesia. Karena memang kita dibatasi, semoga dengan kita berupaya untuk menahan diri untuk tidak berwisata dulu, ini menjadikan kita untuk tetap sehat dan bisa terus menjadikan diri kita orang-orang yang tetap sehat dan bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu gitu ya, karena Indonesia memiliki laut dan dijadikan pariwisata, ini salah satunya gitu ya. Untuk Indonesia juga memiliki terumbu karang dan terluas di dunia loh gitu ya. Terumbu karang di Indonesia tidak hanya luas tapi juga beraneka ragam dalam hal sumber daya hayatinya. Selain kekayaan laut, tanah dan air, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya mineral dan hasil hutan. Nah, kalian bisa lihat di peta itu sangat banyak sekali. Nah, dari sini gitu ya. Ternyata perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Tentu antara daerah Sumatera dan daerah Papua ataupun daerah Kalimantan, Sulawesi ataupun Jawa pasti memiliki potensi keunggulan masing-masing. Perbedaan potensi daerah ini bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Sebagai contoh, Lampung, daerah Lampung ini ya, ada yang di antara kalian ada yang rumahnya Lampung. Yang daerah Lampung ini menghasilkan kopi, sedangkan daerah Jawa Barat, nah ini terkenal sekali beras dari daerah Garut gitu ya. Ini memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dengan memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras.
Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dan pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Masing-masing daerah tidak hanya dapat mempengaruhi kebutuhan, tetapi juga dapat keuntungan dari produksi yang menjadi keunggulan daerahnya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kerjasama antar daerah, mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Diharapkan suatu daerah dapat menyokong daerah lain yang kekurangan. Hal ini juga dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia. Nah, ya, jadi sangat banyak cakupan apa yang dimiliki Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang diberikan oleh Allah sangat-sangat luar biasa. Tinggal bagaimana pengelolaannya. Nah, karena keberbedaan itu, maka potensinya akan mengakibatkan antara permintaan dan penawaran. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Siapa sih orang-orang yang berperan untuk melakukan integrasi antar ruang tadi ketika daerah satu itu punya keunggulan suatu benda, kemudian ya daerah yang lain tidak punya sumber daya yang tertentu, maka bagaimana melakukannya? Nah, siapa aja pelaku ekonominya? Insya Allah minggu depan kita akan bahas. See you next week anak-anak. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini dapat mutajasat. Kalian bisa searching tentang keunggulan sumber daya alam Indonesia di YouTube ataupun di sumber belajar yang lain. Baca buku, banyak referensi, mumpung di rumah kalian tidak terbatas untuk sumber belajarnya, boleh cari referensi dari YouTube, dari Google, asal kalian lihat sumbernya dari mana. Semoga ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.